Jakarta menempati kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia. Saudara, lagi-lagi Jakarta menempati peringkat pertama sebagai kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan mengungkapkan penurunan permukaan tanah di DKI Jakarta sudah mencapai 12 cm per tahun. Hal ini menyebabkan muka air laut setinggi 1,5 meter sudah mencapai wilayah Jakarta Utara. Nama saya Pedro Marado. Saya sehari-hari jadi karyawan swasta. Di sini sih saya cuman jadi pegiat alam aja buat bantu konservasi. Ini masuk kawasan hutan lindung di daerah Kapuk. Pantai Indah Kapuk. Kegiatan kita punya perkumpulan ya, namanya Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia. Kegiatan kita banyak, ada penanaman pohon mangrove di pinggir-pinggir hutan. Kita juga kadang membantu masyarakat tentang konflik kita ini keseringnya sih monyet ekor panjang, ular masuk rumah, sama kita juga sering patroli menghimbau untuk masyarakat tidak memberi makanan sembarangan kepada monyet ekor panjang di hutan lindung. Juga kita punya karantina sendiri dari hasil-hasil konflik yang di daerah Jakarta Utara sih khususnya. Sebenarnya hutan lindung nggak sembarangan orang boleh masuk karena ada beberapa larangan. Contohnya memancing, menembak, menjaring atau membakar sampah di wilayah hutan lindung pun itu tidak diperbolehkan karena supaya terjaga alam kita ini. Di Jakarta sih ada beberapa hutan yang terbagi dari hutan kota, hutan lindung. Tapi khususnya di Jakarta Utara tuh ada beberapa hutan yang dibagi menjadi tempat destinasi wisata pun ada. Tapi di sini kita hutan lindung, ada beberapa pos. Contohnya ada pos 2, pos 3, pos 4, pos 5. Pos 1 itu Suaka Marga Satwa. Destinasi wisata pun ada, seperti ekowisata, lalu ada taman wisata alam mangrove. Itu pun masih masuk kawasan konservasi sebenarnya. Kendala sih kita bersama ya, kita kekurangan seperti alat untuk merescue ular gitu, kita kekurangan grab stick, hook, karung pun kita masih beli sendiri kan. Sama sumber daya manusia juga pun kita kurang, seperti misalkan ada yang menelpon untuk merescue di daerah Jakarta Selatan, sedangkan kita kan di Jakarta Utara, Jakarta Barat. Untuk ke sana pun butuh waktu kan, jadi kadang kita ke sana ularnya udah nggak ada, kita harus cari lagi. Sedangkan seperti memberi makan monyet pun pagi, siang, sore pun masih ada kendala karena kita kekurangan sumber daya manusia itu. Kadang ada yang merescue pergi, di pos kita nggak ada orang, jadi harus bolak-balik. Jadi mengimbau untuk masyarakat di khususnya daerah Jakarta Utara ya, ketika melihat monyet gitu di pinggir jalan, jangan langsung asal ngasih makanan manusia aja. Jadi mereka itu akan kebiasaan lupa dengan makanan yang alaminya, seperti pucuk daun mangrove ataupun umbi-umbian lah. Mereka suka, cenggodok pun juga. Kalau setiap hari mereka diberi makan makanan manusia, takutnya mereka ketergantungan gitu di hidupnya.
Jadi saya mengimbau sih jangan memberi makan monyet di alam liar. Saya mengajak ke pemuda-pemudi ya, khususnya Jakarta, DKI Jakarta, untuk menjaga kelangsungan hidup hewan, flora dan fauna lah. Kita jaga alam kita, konservasi, karena di Jakarta Utara ini istilahnya itu gerbang terakhir lah kita. Adanya pohon mangrove itu untuk menyangga air supaya tidak masuk ke Jakarta, wilayah-wilayah Jakarta. Andai kata tidak ada pohon mangrove, kita akan kena imbasnya satu persatu, tenggelam. Jadi saya mengajak pemuda-pemudi untuk ikut andil dalam menjaga konservasi sumber daya alam.